Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGSD, kembali lagi di podcast PGSD Adibuana Surabaya. Bersama saya Nadia Dwi Rahmawati dengan tema podcast Mahasiswa Berprestasi. Nah teman-teman, di podcast kali ini saya ditemenin sama kakak cantik, pinter, selain itu juga berprestasi. Ini dia Kak Dinda Prameswari. Halo Kak. Halo. Eh, Kalau boleh tahu dipanggil siapa? Eh, Banyak sih panggilannya. Mau Dinda boleh, Prames boleh, Mames boleh, terserah senyamannya aja mau panggil apa. Dipanggil Kak Dinda aja Iya, ya. boleh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah puasanya lancar ya. lancar. Alhamdulillah. Nah Kak boleh tahu asalnya dari mana? Asalnya dari Krian Sidoarjo. Oh, Iya. Krian Arek Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, Wong Darjo rek. Iya. Jadi tetanggaan kita, Oh, Mbak. tetanggaan ya? Iya. Di mananya kebetulan? Saya Sidoarjo Kota, deketnya Kahuripan. Oh, di situ. Kalau Iya. saya di pelosoknya ya kebetulan. Iya. Tapi nggak apa-apa, tetap Sidoarjo. Iya, tetap Sidoarjo, sama-sama Sidoarjo. Iya, sama Sidoarjo. Kegiatan aktif di kampus kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Dan cita-citanya apa nih kalau boleh tahu? Untuk Kegiatan kampus. kegiatan kampus. Jadi untuk kegiatan kampus sendiri kebetulan sekarang semester 6 menuju ke semester akhir ya kalau bisa dikatakan. Nah, lagi sibuk-sibuknya mikir judul nih untuk proposal skripsi untuk kedepannya pakai apa gitu. Terus habis itu tetap aktif sama kegiatan yang diadain sama program studi sendiri yaitu ekstrakurikulernya. Kebetulan ikut ekstrakurikuler English Club. Berarti bisa bahasa Inggris ya Kak? Little. Oh. Lalu Iya. cita-citanya apa Kak? Untuk cita-cita sendiri, cita-cita ya ini. Iya, Masih cita-cita. bingung kalau ngomongin cita-cita. Harapannya gitu ke depannya ingin jadi apa Kak gitu. Oh, kalau untuk kedepannya mungkin bisa jadi atau pengen jadi dosen lanjut. Jadi setelah lulus pengennya sih lanjut jadi S2. iya, Jadi dosen. magister gitu ya. Amin, semoga ya Kak ya. Berarti Kak Dinda ini prodi PGSD angkatan 2020. 20, benar. Berarti kakak tingkat saya 1 tahun teman-teman. Tapi kita kelihatan seumuran nggak? Iya, kayaknya tuan saya sih Kak. Ya enggak sih. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa berprestasi nih Kak, kalau boleh tahu ini Kak Dinda waktu awal tahu tentang ada Mawapres, mau ada seleksi Mawapres ini adanya ditunjuk atau Kak Dinda ini mendaftarkan diri gitu? Adanya informasi atau tahu informasi tentang pendaftaran mahasiswa berprestasi Adibuana Surabaya itu dari Bapak Kaprodi kita. Pak Dana. Iya benar. Nah, waktu itu ditunjuk, Dinda kamu ikut Mapres ya, perwakilan prodi kayak gitu. Oh ya udah, kayak dilihat-lihat prospek kedepannya juga bagus, ya udah akhirnya ya udah join aja. Gitu. Berarti ini Mbak Dinda ini dihubungi sama Pak Dana. Iya benar. Nah, Kak Dinda setelah ditunjuk sama Pak Danang buat ikut Mawapres Prodi, persiapan awalnya kalau boleh tahu apa aja sih Kak yang disiapkan? Persiapan awalnya harus mengumpulkan berkas-berkas. Contohnya kayak biodata, kemudian kurikulum vitae, terus abis itu kayak prestasi-prestasi selama ini yang didapatkan itu apa aja, kemudian disuruh membuat KTI yaitu karya tulis ilmiah. Ngomong-ngomong masalah KTI, Iya, karya tulis KTI. ilmiah, ini judulnya ini Kak Dinda ini bikin sendiri atau ditentukan sama prodi? Untuk judulnya ya, judulnya murni pure buat sendiri. Untuk seluruh finalis atau peserta mahasiswa berprestasi. Oh, berarti bikin sendiri. Jadi Iya. prodi nggak cuma tinggal jadi gitu Kak ya? Jadi untuk prodi sendiri kasih aku kebetulan pembimbing untuk membantu buat KTI itu tadi. Oh, cuma bimbing. Iya, untuk membimbing. Nah, kalau boleh tahu karya tulis ilmiahnya ini judulnya apa sih Kak? Untuk judul aku waktu itu tentang penerapan cross literation kolaborasi dalam membangun literasi anak jalanan khususnya di daerah Sidoarjo dan Surabaya.
bisa di-spill sedikit itu Oh, kayak untuk gimana gitu ya garis tujuannya? besarnya aja Iya, ya. garis Iya. besar dari Jadi judulnya. untuk smart cross literasi yaitu jadi aku membuat kolaborasi untuk smart crossnya itu perpustakaan keliling. Nah, untuk kolaborasi metode yang digunakan yaitu mendongeng. Jadi perlu kita ketahui juga untuk anak jalanan sendiri itu kan memang minimnya pendidikan ya, keterbatasan pendidikan. Jadi kita juga tidak tahu di sana mereka itu sudah bisa memahami pendidikan atau membaca dengan baik seperti itu atau enggak. Jadi aku menggunakan metode ini untuk mereka agar bisa langsung mencerna melalui metode dongeng itu tadi. Gitu. Waduh, keren banget nih teman-teman. Pasti ini bermanfaat banget ya Kak buat Bermanfaat. anak-anak besok-besoknya gitu. Iya, benar. Bukan hanya Khususnya besok, sekarang juga bisa iya, loh. karena memang ya itu tadi karena minimnya Betul banget. Ya. pendidikan kayak gitu. Selain membuat karya tulis ilmiah, ada nggak sih Kak disuruh buat apa lagi kayak gitu? Itu aja sih. Jadi selain pengumpulan berkas itu tadi, membuat karya tulis ilmiah, untuk mungkin seleksi ya. Iya, seleksinya. Seleksinya terdiri dari seleksi kepribadian, kemudian tentang pengetahuan bela negara, habis itu wawancara bahasa Inggris sama presentasi KTI kita tadi itu. Iya. Wawancaranya sendiri ini wawancarai itu dari prodi atau dari orang luar gitu? Enggak, kebetulan untuk yang wawancara atau yang jadi juri itu dari dosen kampus sendiri. Iya, gitu. Nah, ngomong-ngomong ini Kak, masalah Kak Dinda ini kan Kak Dinda ini, jadi kemarin Kak Dinda itu kan slow respon banget nih teman-teman. Emang iya aku slow respon? Iya, karena mungkin sibuk ya. Iya Kak ya, sibuk kan? Sedikit. Ya harus memaklumi ya karena memang mahasiswa semester Iya, akhir bener kayak banget gitu. sih. Iya. Tapi tetap aku bales kan. Iya, tetap dibales kok. Tapi itu maaf ya Kak, kemarin tuh aku jadi stalker Instagramnya Kak Oh, Dinda, gitu. tipis-tipis gitu. Iya. Baik. Tahu gitu kan Kak Dinda itu apa aja sih itunya gitu kan, kelebihannya gitu loh. Nah, waktu aku stalker Instagramnya Kak Dinda ini, kayaknya Kak Dinda ini jadi duta Sidoarjo nih. Ini jadi duta Sidoarjo, bener kan Kak? Benar. Ini duta Sidoarjonya ini ikut apa gitu Kak? Jadi untuk Duta Sidoarjo waktu itu ikut Duta Peduli HIV/AIDS. Jadi dalam tindakan untuk pencegahan HIV/AIDS sendiri. Berarti tentang kesehatan gitu Kak Benar, ya? bisa dibilang kayak gitu. Ngomong-ngomong masalah stalker Instagram nih, karena aku juga lihat tentang sorotan-sorotannya Kak Dinda Iya, nih. sampai sorotan ya. Nah di situ Kak Dinda itu kayak jadi model MUA gitu, bener nggak sih Kak? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi nggak yang profesional banget sih, itu kayak cuma jadi sampingan doang. Iya, kayak freelance gitu. Kalau gabut ya, Kalau kalau gabut aja guys, jadi mengisi kegabutan. iya gabut-gabut bermanfaat gitu loh. Iya, dapat cuan. Dapat ya. cuan. Bener juga sih. Jadi gabutnya itu nggak kayak apa ya, biar nggak kayak mubazir gitu loh Bener, teman-teman. Biasanya kan kalau gabut mubazir itu kan cuma main HP gitu. Jadi ini bisa bermanfaat. Main HP juga bisa sekaligus. bermanfaat tau. Ya kalau all shop. Iya benar itu maksud aku. Nah, waktu jadi duta itu Kak Dinda itu tahun berapa kalau boleh tahu? Jadi waktu jadi duta HIV/AIDS, peduli HIV/AIDS itu di tahun dari 2019 sampai 2021. Tapi sebenarnya sampai sekarang tetap masih aktif, cuma udah tinggal masa bakti aja kan, karena sudah regenerasi diteruskan sama adik-adik. Yang baru-baru gitu kan. Itu ada penyeleksian Kak waktu duta? Iya atau pastinya gimana? dong, tetap ada penyeleksian. Keren banget ya teman-teman. Selain Makasih. cantik, Aduh bisa aja. berprestasi juga, berbakat juga. Waduh, bisa dicontoh ini Iya, teman-teman. hostnya juga cantik ya. Aduh, amin, amin ya. Biar bisa saya contoh ini. Bener, besok ya daftar Mapres Iya, amin. tahun depan. Doain ya Kak, Oke, doain ya teman-teman. selalu. Nah, selain itu untuk yang terakhir nih teman-teman ya, motivasinya Kak buat sobat-sobat PGSD, buat saya juga tentunya, buat teman-teman yang nonton podcast ini nanti. Motivasinya nggak banyak. Yang pertama pastinya selalu tetap semangat. Terus habis itu jangan pernah berhenti sebelum kalian mencapai apa yang kalian inginkan. Jadi kayak kesimpulannya harus tetap berprogres meskipun itu sedikit, karena kalau kalian nggak berprogres nantinya itu kayak apa sih, kita ketinggalan gitu ya, untuk ketinggalan zaman, karena sekarang kan zaman udah semakin canggih. Iya, benar benar banget, kalau Kak. kita nggak mengikuti zaman kita bakal menjadi ketinggalan Stuck banget. di situ aja Iya, gitu, nggak ada benar. perkembangan ke depannya. Tuh.
Nah gitu, itu motivasi dari Kak Dinda. Jadi teman-teman tetap semangat, terus ngejalanin hari-harinya, puasanya juga, kuliahnya yang pasti tetap dilakuin ya. Harus sampai Biar selesai ya. iya harus sampai selesai, biar orang tuanya juga bangga. Pastilah orang tua bangga ya Jangan Kak lupa ya. lulus tepat waktu juga. Tugas-tugasnya Amin. dikerjain teman-teman. Gak boleh males-males, harus berusaha, berdoa juga pastinya ya Kak. Benar. Baik teman-teman, mungkin itu aja podcast kita hari ini, biar nggak terlalu panjang lebar dan biar nggak bosen ya teman-teman. Kalau panjang lebar kan biasanya teman-teman bosen gitu Iya, ya. ngantuk ya? Iya ngantuk lah, seperti pelajaran gitu. Kalau terlalu panjang lebar jadinya Oh, pengalaman ya berarti. bener banget. Ya mungkin kalau ada salah kata dari saya maupun Kak Dina mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Baik itu aja teman-teman. See you di podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.